Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu 12 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Penatua J.H. Andiasis Palandeng. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Itulah nas pembimbing kita saat ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga.
Tuhan, marilah mengambil waktu hening untuk bersyukur dan mohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, dengarlah doa kami. Di dalam pengasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pencarian
tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan dari sabda kebenaran firman-Nya. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami merasakan begitu besar pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Berikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah minggu walaupun secara virtual, dan kami sungguh yakin melalui persekutuan ibadah yang kami lakukan saat ini, kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Olehnya ya Tuhan, anugerahkanlah bagi kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami bersama menghayati kebenaran firman Tuhan, kuasa-Mu yang menuntun kami, agar kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-26 yang menyatakan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum, Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, adik-adik sekalian. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah minggu saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Kristus menjadi jalan pendamaian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita menerima hukuman, pasti kita akan merasakan kesedihan dan perasaan yang tidak enak atau tidak menyenangkan. Namun, saat kita dibebaskan dari hukuman, pasti kita sangat bersyukur, sangat bahagia, dan berbagai perasaan menyenangkan lainnya. Dari Roma 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26 ini, apakah kita termasuk orang hukuman atau orang-orang yang dibebaskan dari hukuman? Dalam Roma 3, Paulus mengutip Perjanjian Lama atau kitab-kitab Mazmur dan Yesaya untuk menyatakan bahwa semua orang telah berdosa. Akibat jatuh ke dalam dosa, maka Allah menghukum manusia. Allah juga menjatuhkan hukuman bahwa upah dosa adalah maut. Sesaleh-salehnya orang, sesaleh-salehnya manusia, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman maut yang sudah Allah berikan. Tak ada manusia yang sempurna, tak bercacat celah, suci, dan kudus yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman Allah. Lalu dengan apa manusia diselamatkan? Dan bagaimana keselamatan itu bekerja bagi manusia? Untuk memahaminya, marilah kita merenungkan karya keselamatan Allah bagi manusia melalui 5 kunci berikut ini. Yang pertama, kebenaran Allah. Allah menyatakan kebenarannya bagi manusia bukan melalui hukum Taurat, karena hukum Taurat pun tidak dapat menawarkan jalan keselamatan. Hukum Taurat hanya berfungsi sebagai pendakwa atau yang mengadili manusia apakah perbuatan manusia itu benar atau tidak. Hukum Taurat berfungsi untuk menyadarkan manusia dari dosa-dosanya. Usaha untuk memperoleh kebenaran dengan jalan melakukan hukum Taurat telah gagal. Jika bukan hukum Taurat, maka
Apakah kebenaran Allah itu? Kebenaran Allah adalah tindakan Allah yang memulihkan kembali hubungannya dengan manusia dan manusia dengan manusia melalui Yesus Kristus, yaitu kematiannya di kayu salib. Yang kedua, iman dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana kebenaran Allah ini mengerjakan kebenaran bagi manusia di hadapan Allah? Kebenaran Allah ini bekerja bagi manusia dan mendatangkan kebenaran bagi manusia apabila manusia itu meresponnya dengan iman dalam Yesus Kristus. Setiap orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi atau bangsa manapun, bisa menerima kebenaran Allah dengan iman. Sudah pastinya tentu dengan iman. Karena iman adalah sikap manusia menerima rahmat Allah yang datang kepadanya dalam Yesus Kristus. Semua dapat dibenarkan atau diselamatkan oleh Allah dengan cara beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga orang yang beriman di dalam Yesus Kristus adalah mereka yang disebut orang-orang percaya. Yang ketiga adalah kasih karunia. Orang yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, namun beriman di dalam Yesus Kristus, maka dia dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Artinya, Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita manusia yang telah berdosa. Kesalahan dan pemberontakan kita tidak lagi diperhitungkannya lagi oleh Tuhan, karena kasih karunia-Nya telah dicurahkan bagi kita dengan cuma-cuma. Yang keempat, penebusan. Penebusan adalah pembebasan oleh Allah bagi manusia dari cengkraman dosa di dalam Yesus Kristus, sehingga kebenaran dan kemuliaan orang yang dibebaskan itu dipulihkan kembali. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Allah melakukan karya penebusannya bagi manusia. Yesus yang mati di kayu salib adalah korban persembahan bagi Allah untuk penebusan dosa manusia. Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita bisa baca di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-45. Ia adalah gembala
yang rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Itulah sebabnya maka pada malam hari sebelum ia disalibkan, ia berkata pada kesempatan merayakan Paskah. Kita bisa baca itu juga di dalam Lukas 22 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, dan cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang kutumpahkan kepadamu. Yang kelima adalah pendamaian. Pendamaian adalah tindakan Allah yang meruntuhkan tembok-tembok pemisah antara dirinya dengan kita sebagai manusia yang berdosa. Pendamaian itu dihubungkan dengan darah Yesus yang menunjuk kepada kematiannya. Yesus yang tak berdosa telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian antara dirinya dengan manusia. Yesus yang tak berdosa menerima kematian dengan mencurahkan darahnya, dan dengan demikian menjadi pendamaian bagi dosa manusia dan dunia. Sehingga kematian Yesus Kristus adalah suatu korban yang dipersembahkan bagi Allah. Untuk demikianlah tuntutan dan kebenaran dan keadilan Allah dipenuhi melalui Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita renungkan dari kelima kata kunci tadi? Di dalamnya ada kebenaran Allah, iman dalam Yesus Kristus, kasih karunia, penebusan, dan pendamaian. Apa yang ingin kita renungkan dari kelima hal tadi? Kita adalah orang yang mengimani Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran Allah dan penebusannya bagi manusia. Karena itu, maka kita telah memperoleh pendamaian dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia Allah yang membenarkan dan menebus kita, sehingga kita kembali hidup berdamai dengan Allah. Sungguh, kita adalah manusia yang sangat beruntung, karena kita tidak dihukum setimpal dengan dosa kita, melainkan karena kasih karunia-Nya kita memperoleh belas kasih-Nya, sehingga
kita diselamatkan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah iman, yang kedua, tindakan Allah yang menyelamatkan kita ini sepatutnya lah kita respon dengan hidup sesuai kehendak Tuhan dan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Kita merespon iman kita. Kita melakukan perintahnya, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan mengucap syukur kepadanya. Jalan penebusan dan pendamaian kita sungguh tak ternilai harganya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan melalui kesetiaan melakukan kehendak-Nya. Mari kita uji nyatakan iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita juga mau dipakai oleh Allah, mau mendamaikan dirinya dengan kita. Maka kita juga mau berdamai dengan sesama. Seperti Allah yang membawa damai sejahteranya bagi dunia, maka kita juga diutusnya untuk menyatakan damai sejahteranya bagi manusia dan seluruh ciptaannya. Pertanyaannya, sudahkah hidup beriman kita kepada Yesus Kristus? Demikianlah pesan dan berita firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mengalir
dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bawa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Engkaulah ya Allah, Bapa Khalik semesta, yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus, yang memungkinkan kami untuk bersekutu bersama-sama walau di rumah masing-masing melalui video penuntun ibadah hari Minggu di kanal YouTube GPIB Peniel Ida Wiogra Rekolot Bandung, yang di dalamnya Tuhan kami boleh mendengar firman kebenaran-Mu. Tuhan Allah yang ada di dalam kerajaan sorga, tolong mampukan kami untuk memiliki hidup kebenaran oleh iman kepada-Mu. Ajarlah kami agar kami boleh bersikap sebagaimana kami bersikap sebagai gereja, yang kemudian karena perilaku kami yang benar, bukan karena kami mengejar hormat, tetapi sebaliknya ya Tuhan, supaya nama Engkau dipuji, diagungkan, dan ditinggikan. Bapa, terima kasih untuk persekutuan dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di syafaat ini Tuhan, mewakili umat-Mu, hamba berdoa dan menyerahkan kehidupan jemaat GPIB Peniel Ida Wiogra Rekolot Bandung yang sakit dan lanjut usia, entah itu karena sakit COVID-19 ataupun karena sakit lainnya, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan tolong berikan pemulihan dan kesehatan yang prima kepada mereka. Berkatilah makanan, obat-obatan, minuman yang mereka konsumsi, juga perawatan dan perhatian dari orang-orang yang mengasihi mereka. Begitu juga dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka tidak merasa kesepian atau sendirian, tetapi justru mereka selalu bersukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berdoa juga bagi jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang 1 minggu ke depan. Ibu Lora Sihombing, Tuhan berkati dan sempurnakanlah sukacita yang ia rasakan di hari ulang tahunnya. Juga
jemaat-Mu yang berhari ulang tahun pernikahan. Biarlah rasa syukur mereka boleh wujud nyatakan di dalam keberadaan mereka. Berdoa juga buat jemaat-Mu yang menantikan kelahiran putra-putri mereka. Biarlah ya Tuhan yang memberkati agar proses persalinan boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga buat keluarga David Suhendra yang ada di sektor 4 dan keluarga Gesi Mamora yang ada di sektor 1. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu ini di tengah-tengah keberadaan mereka, di dalam pergumulan, harapan, cita-cita, serta kesehatan. Tuhanlah yang akan memberkati. Anak-anak yang dalam bangku pendidikan, baik itu di TK, SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi, Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini dengan roh kepintaran dan kecerdasan, kesabaran dan kemampuan, agar mereka boleh menggapai apa yang mereka cita-citakan dan apa yang mereka harapkan. Berdoa juga buat gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati. Secara khusus kami mendoakan GPIB di lingkup sinodal yang saat ini sedang menyiapkan persidangan sinode yang ke-21 di bulan Oktober nanti. Seluruh persiapan termasuk sarana teknologi yang akan dipakai dan kebutuhan untuk proses yang tidak mudah ini di masing-masing jemaat. Tuhan memberkati majelis sinode, seluruh mukul-mukul yang ada, terlebih khusus mukul Jabar 1, bahkan seluruh utusan-utusan yang akan diutus agar persidangan ini dan persiapannya ada dalam kendali Tuhan, berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Berdoa juga buat perjalanan 1 pekan ke depan yang akan dilewati oleh warga jemaat GPIB Pinil Yuda Wiogra Bandung, simpatisan, bahkan siapapun yang turut beribadah saat ini. Usaha dan kerja masing-masing kepala keluarga ataupun usaha dan kerja yang dilakukan tiap suami dan istri, bisnis yang sedang dipersiapkan dalam masa-masa purna bakti, dan berbagai hal yang ditargetkan 1 pekan berjalan ke depan dan seterusnya. Dalam nama Yesus, hamba memohon, bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu ya Tuhan, bagi tiap usaha, kerja yang dilakukan umat-Mu. 1 pekan ini bahkan seterusnya, kiranya kami semua boleh hidup dalam berkecukupan, tidak mengalami sepi berkat. Sebaliknya, karena kemurahan Tuhan,
Bahkan kami boleh berbagi berkat bagi orang lain dimanapun dan pada kesempatan apapun. Berdoa juga buat Ketua Majelis Jemaat di GPIB Piniel Yuda Wiogra Rekord Bandung, Pendeta Sulistiati Solvina bersama suami tercinta. Tuhan, berkatilah harapan, cita-cita di dalam rumah tangganya. Biarlah dengan hikmat-Mu Tuhan akan menjawab dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Majelis jemaat, pelayan dan pengurus Pelkat, BPPJ, karyawan kantor, postor, Satgas COVID-19 yang ada di GPIB Piniel Yuda Wiogra Rekord Bandung. Berkatilah ya Tuhan, agar di tengah-tengah pelayanan dan pengutusan kami boleh memberikan yang terbaik. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Buat presbiter yang bertugas hari ini, pemain musik, pemandu pujian, dan tim multimedia, berkatilah pelayanan yang sudah kami berikan, agar di dalamnya nama Tuhan kami tinggikan. Bapa, terima kasih. Di syafaat ini juga hamba berdoa dan menyerahkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dengan berbagai upaya yang dihadapi pemerintah, program-program kerja yang akan dilaksanakan, terutama untuk target kondisi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah, termasuk kami sebagai masyarakat. Engkau berikan hikmat untuk menyadari bahwa semua akan sia-sia kalau kesadaran protokol kesehatan tidak kami lakukan. Datanglah damai sejahtera-Mu bagi negeri ini, provinsi ini, dan kota ini, karena damai sejahtera yang mereka rasakan dan nikmati adalah juga damai sejahtera bagi kami. Doa kami buat Danyon, Wadanyon Sipurtiga Yuda Wiogra, serta seluruh anggota Yon Sipurtiga, bahkan seluruh keluarga. Tuhan memberkati di dalam tugas dan pengabdian mereka sebagai abdi negara. Biarlah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, nama Tuhan ditinggikan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sudah mengasihi kami. Ya Kristus, Engkau telah berkorban bagi kami. Sudah selayaknya lah kami bersyukur melalui persembahan syukur yang kami bawa hari ini. Terimalah ya Tuhan, dan berkati para pelayan dan gerejamu untuk menggunakannya sesuai kehendak. Pakailah kami untuk menjadi saluran kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Inti Sari Warta, Minggu 15 Agustus 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
terlihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.